Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya adalah Zahra Syahrani Putri, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang super duper penting di zaman sekarang, yaitu digital literasi atau literasi digital. Kalian pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya internet, media sosial, Google, atau aplikasi-aplikasi di handphone lainnya. Nah, tapi apakah kalian udah bener-bener tahu nih cara penggunaan semua teknologi ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di video ini, saya akan share 8 topik penting literasi digital yang wajib banget kalian ketahui. Jadi, siap-siap catat ya. Oke, pengantar literasi digital. Itu adalah topik pertama yang akan kita bahas hari ini. Apa sih sebenarnya literasi digital itu? Jadi, literasi digital adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi dengan cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab. Di era digital seperti ini, hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan teknologi. Mulai dari belajar online, kerja remote, bahkan belanja online. Literasi digital itu ibarat kunci sukses di abad 21. Kalau kita nggak punya skill ini, bisa-bisa kita tertinggal dari yang lain. Tapi, kalau kita kuasai dengan baik, wah, banyak banget peluang yang bisa kita raih. Yang termasuk literasi digital antara lain kemampuan mencari informasi yang akurat, berkomunikasi secara efektif di dunia digital, melindungi privasi dan keamanan serta data, dan juga menggunakan berbagai aplikasi dan juga platform digital untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Oke, next kita masuk ke topik yang kedua, yaitu keamanan dan etika digital. Sekarang kita bahas tentang keamanan dan etika digital ya. Ini penting banget guys, karena internet itu ibarat jalan raya, ada aturan mainnya yang harus kita ikuti dan juga patuhi, supaya semua orang nyaman dan juga aman. Pertama, soal keamanan. Kalian pasti pernah dengar kan tentang hacker, virus, atau penipuan online? Nah, buat melindungi dari hal-hal seperti ini, ada beberapa tips nih yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, selalu menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun. Jangan pakai password yang sama untuk semua platform ya. Yang kedua, hati-hati dengan email atau pesan yang mencurigakan. Kalau ada yang minta data pribadi atau password, jangan langsung dikasih. Yang ketiga, selalu update aplikasi dan sistem operasi kalian supaya keamanannya terjaga. Terus nih, soal etika digital ini nggak kalah penting. Ingat ya, di balik layar komputer atau handphone, ada manusia sesungguhnya yang bisa terluka kalau kita berperilaku tidak sopan. Jadi, berkomentarlah yang bijak, jangan bully orang lain, dan selalu hormati privasi orang lain. Prinsip dasarnya sederhana, yaitu perlakukan orang lain di dunia digital seperti kalian ingin diperlakukan di dunia nyata. Golden rule banget kan? Oke, next kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu pencarian dan evaluasi informasi online. Nah, ini dia skill super penting, cara mencari dan juga mengevaluasi informasi online. Di zaman sekarang, informasi itu bertebaran di mana-mana guys. Tapi sayangnya nggak semua informasi itu akurat atau bisa dipercaya. Pertama, kita bahas teknik pencarian dan efektif. Kalian pasti sering banget kan pakai Google. Nah, ada beberapa trik nih yang bisa kalian untuk mencari yang sangat tepat sasaran. Misalnya, menggunakan kata kunci yang spesifik, pakai tanda kutip untuk mencari frasa dan yang persis, atau menggunakan tambahan minus untuk mengeluarkan kata-kata tertentu dari hasil pencarian. Tapi, yang lebih penting lagi adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang kita temukan. Gak semua yang ada di internet itu benar loh guys. Jadi, gimana cara kita tahu informasi itu valid atau tidak? Pertama, cek sumbernya. Apakah dari website yang terpercaya? Kedua, bandingkan dengan sumber lain. Kalau cuma satu sumber yang bilang gitu, mungkin perlu dicari lagi. Yang ketiga, perhatikan tanggal publikasi. Informasi yang udah lama mungkin udah nggak relevan lagi.
Yang keempat, cek apakah ada referensi atau bukti yang mendukung klaim tersebut. Ingat ya, lebih baik meragukan informasi yang belum pasti daripada langsung percaya dan juga meng-share informasi tersebut ke orang lain. Kita harus jadi konsumen informasi yang cerdas. Oke, sekarang kita bahas topik yang keempat, kolaborasi dan komunikasi online. Sekarang kita bahas tentang kolaborasi dan komunikasi online. Di zaman sekarang, kerjasama nggak melulu harus ketemu secara fisik. Banyak banget tools digital yang bisa memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain. Contohnya nih, Google Docs atau Google Sheet. Dengan aplikasi ini, kita bisa ngerjain tugas bareng-bareng secara real time. Kalian bisa lihat perubahan yang dibuat teman-teman kalian langsung, dan bisa kasih komentar atau saran tanpa harus kirim file bolak-balik lewat email. Terus juga ada Trello atau Asana untuk manajemen proyek. Apalagi aplikasi ini membantu kita mengorganisir tugas-tugas, set deadline, dan track progress pekerjaan. Sangat berguna banget nih untuk proyek kelompok atau organisasi. Untuk komunikasi, selain WhatsApp atau Line, ada juga platform seperti Slack atau Discord yang lebih cocok untuk komunitas atau komunikasi di komunitas itu. Di sini kita bisa bikin channel-channel khusus untuk topik tertentu, jadi diskusi lebih terorganisir. Tapi ingat ya, komunikasi digital itu punya tantangan tersendiri. Kita nggak bisa lihat ekspresi wajah atau nada bicara orang lain. Jadi mudah banget terjadi salah paham. Makanya, selalu gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Kalau perlu, pakai emoticon atau emoji untuk memperjelas maksud kita. Dan ya, satu lagi guys, jangan lupa soal etika komunikasi di media sosial. Pikirkan dulu sebelum posting atau mengkomen sesuatu. Apakah konten yang kita share bermanfaat? Apakah komentar bisa menyinggung perasaan orang lain? Sosial media itu powerful banget loh guys, jadi gunakan dengan bijak ya. Topik yang kelima adalah anti-plagiarisme dan manajemen. Nah, sekarang kita bahas tentang plagiarisme dan manajemen referensi. Ini penting banget, terutama buat kalian yang masih sekolah atau kuliah. Plagiarisme itu apa sih? Simpelnya, plagiarisme adalah mengambil hak karya orang lain dan mengaku sebagai karyanya sendiri. Ini termasuk copy-paste tulisan orang lain tanpa dikasih kredit, atau bahkan cuma parafrase tanpa menyebutkan sumbernya. Kenapa plagiarisme itu nggak boleh sih? Nah, yang pertama, itu tidak etis. Kita merampok hak orang lain yang sudah susah payah bikin karya. Yang kedua, kita nggak bisa berkembang karena nggak belajar untuk berpikir dan berkarya sendiri. Nah, yang ketiga, di dunia akademik atau profesional, plagiarisme bisa berakhir dengan sanksi yang berat. Nah, tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh sama sekali menggunakan karya orang lain. Yang penting adalah kita selalu kasih kredit yang jelas. Ini yang disebut dengan citasi atau referensi. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengelola referensi, ada beberapa tools nih yang bisa kita gunakan. Yang paling populer adalah Mendeley. Aplikasi ini bisa bantu kita menyimpan semua referensi yang kita pakai. Dan otomatis bisa bikin daftar pusaka sesuai dengan format yang kita butuhkan. Cara kerjanya simple. Kalian tinggal save artikel atau buku yang kalian jadikan referensi ke aplikasi ini. Nanti waktu nulis tinggal insert citation atau daftar pustaka bakal terbuat otomatis. Keren kan? Intinya, jadi penulis atau peneliti yang jujur dan bertanggung jawab ya guys. Karya kita mungkin gak spesifik orang lain atau gak se-perfect orang lain. Tapi setidaknya itu asli dari pemikiran kita sendiri. Dan kalau kita merujuk karya orang lain, kasih kredit yang layak, itu jauh lebih keren daripada plagiasi. Sekarang kita bahas topik yang keenam, pembuatan dan penyampaian presentasi digital. Oke, siapa yang nggak pernah bikin PowerPoint atau Google Slides?
Hampir semua kalian yang mendengar ini pasti pernah kan? Tapi apakah presentasi kalian udah bikin efektif dan juga menarik? Bikin presentasi yang baik itu ada seninya. Pertama, soal desain. Jangan terlalu banyak teks dalam satu slide. Prinsipnya, satu slide, satu ide. Gunakan font yang mudah dibaca. Jangan terlalu banyak warna yang bikin mata kita pusing. Yang kedua, memanfaatkan visual seperti gambar, diagram, atau infografis. Tapi ingat ya, pastikan gambar yang kalian pakai punya resolusi yang bagus dan juga relevan dengan konten. Yang ketiga, soal konten. Mulai dengan opening yang menarik perhatian, kemudian jelaskan poin-poin utama dengan logis, dan akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Jangan lupa kasih ruang untuk menjawab. Terus, untuk penyampaian ada beberapa tips nih yang bisa kalian terapin. Yang pertama, latihan dulu sebelum presentasi. Yang kedua, jaga kontak mata dengan audiens. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Yang keempat dan juga yang terakhir, atur tempo bicara. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau presentasi online, ada tantangannya tersendiri loh guys. Pastikan koneksi internet kalian stabil. Cek audio dan juga video sebelum dimulai. Dan terakhir, siapkan backup plan kalau ada gangguan teknis. Oh iya, sekarang ada banyak alternatif selain PowerPoint. Ada Canva untuk desain lebih praktis, ada Prezi untuk presentasi yang lebih dinamis, atau Gently untuk presentasi interaktif. Coba deh eksplorasi, siapa tahu cocok dengan gaya kalian. Sekarang kita bahas topik yang keenam, pembuatan dan penyampaian presentasi digital. Oke, siapa yang nggak pernah bikin PowerPoint atau Google Slides? Hampir semua kalian yang mendengar ini pasti pernah kan? Tapi apakah presentasi kalian udah bikin efektif dan juga menarik? Bikin presentasi yang baik itu ada seninya. Pertama, soal desain. Jangan terlalu banyak teks dalam satu slide. Prinsipnya, satu slide, satu ide. Gunakan font yang mudah dibaca. Jangan terlalu banyak warna yang bikin mata kita pusing. Yang kedua, memanfaatkan visual seperti gambar, diagram, atau infografis. Tapi ingat ya, pastikan gambar yang kalian pakai punya resolusi yang bagus dan juga relevan dengan konten. Yang ketiga, soal konten. Mulai dengan opening yang menarik perhatian, kemudian jelaskan poin-poin utama dengan logis, dan akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Jangan lupa kasih ruang untuk menjawab. Terus, untuk penyampaian ada beberapa tips nih yang bisa kalian terapin. Yang pertama, latihan dulu sebelum presentasi. Yang kedua, jaga kontak mata dengan audiens. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Yang keempat dan juga yang terakhir, atur tempo bicara. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kalau presentasi online, ada tantangannya tersendiri loh guys. Pastikan koneksi internet kalian stabil. Cek audio dan juga video sebelum dimulai. Dan terakhir, siapkan backup plan kalau ada gangguan teknis. Oh iya, sekarang ada banyak alternatif selain PowerPoint. Ada Canva untuk desain lebih praktis, ada Prezi untuk presentasi yang lebih dinamis, atau Gently untuk presentasi interaktif. Coba deh eksplorasi, siapa tahu cocok dengan gaya kalian. Sekarang kita masuk ke topik yang ketujuh, penggunaan Google Form. Nah, sekarang kita bahas tentang Google Form ya guys. Ini tools yang paling simple tapi powerful banget untuk bikin survei, kuis, atau formulir pendaftaran. Google Form itu gratis dan gampang banget dipakai.
kalian bisa bikin berbagai jenis pertanyaan, mulai dari pilihan ganda, esai, skala rating, sampai upload file. Terus, responnya langsung masuk ke Google Sheet. Jadi, gampang banget buat kalian analisis. Kapan sih kita butuh Google Form? Banyak banget kegunaan. Misalnya buat survei kepuasan pelanggan, kuis untuk siswa, formulir pendaftaran event, atau bahkan ngumpulin feedback dari teman-teman. Cara bikinnya gampang banget. Yang pertama, buka Google Form di browser. Kedua, pilih template yang cocok atau mulai dari blank. Yang ketiga, tambahin pertanyaan-pertanyaan yang kalian butuhkan. And last but not least, share link form ke target responden. Yang keren dari Google Form adalah fitur-fitur canggihnya. Kalian bisa set logika pencabangan. Jadi, kalau responden A, itu jawabnya A. Mereka bahkan diarahkan ke jawaban tertentu, ke pertanyaan tertentu. Bisa juga set batas waktu, randomize urutan pertanyaan, atau bahkan integrasi dengan add-on lainnya. Hasil survei bisa kita lihat langsung dalam bentuk grafik dan chart yang cantik. Nggak perlu repot-repot bikin visualisasi sendiri. Terus, kalian juga bisa download hasilnya dalam format Excel dan analisis lebih lanjut. Nah, nih tips dari saya sendiri. Bikin pertanyaan yang jelas dan gak ambigu. Jangan terlalu panjang karena responden bisa bosen. Dan juga jangan lupa ya ucapin terima kasih di akhir form. Oke, selanjutnya adalah topik yang ke-8 atau yang terakhir. Penerapan literasi digital dalam kehidupan. Nah, sekarang kita sampai di topik terakhir. Penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari ini adalah refleksi dari semua yang udah kita bahas hari ini. Di kehidupan sehari-hari, literasi digital itu berperan besar banget. Mulai dari hal-hal simpel seperti mencari resep masakan di Google, belajar online, atau video call dengan keluarga. Sampai hal-hal yang lebih kompleks seperti bekerja remote, belajar online, atau bahkan membangun bisnis digital. Untuk dunia pendidikan, literasi digital membantu kita mengakses berbagai sumber belajar online, mulai dari video tutorial YouTube, kursus online di platform seperti Course atau Ruang Guru, sampai perpustakaan digital yang menyediakan buku-buku gratis. Skill kolaborasi digital juga sangat berguna banget untuk proyek kelompok atau diskusi online. Di dunia kerja, literasi digital adalah must-have skill. Hampir semua pekerjaan sekarang butuh kemampuan menggunakan komputer, internet, dan juga berbagai aplikasi digital. Bahkan, pekerjaan yang tradisional offline seperti petani atau pedagang sekarang juga memanfaatkan teknologi digital loh untuk marketing dan juga penjualan. Untuk kehidupan pribadi, literasi digital membantu kita tetap terhubung dengan keluarga dan juga teman, mengakses layanan kesehatan online, dan juga mengelola keuangan digital. Tapi ingat ya, teknologi itu alat. Yang menentukan apakah teknologi itu bermanfaat atau merugikan adalah cara kita sendiri untuk menggunakannya. Makanya, penting banget untuk terus upgrade skill literasi digital kita, sekaligus tetap bijak dalam penggunaannya. Jangan sampai kita jadi budak teknologi. Sebaliknya, kita harus jadi master, di mana memanfaatkan teknologi untuk membuat hidup lebih mudah, produktif, dan juga bermakna. Oke, gak kerasa aku akan menyebutkan dan juga menyampaikan kesimpulan. Oke guys, tak terasa kita sudah di ujung topik hari ini. Kita udah bahas 8 topik penting tentang literasi digital, dari pengantar, keamanan etika, pencarian informasi, kolaborasi, anti plagiarisme, dan juga presentasi digital, Google Form, sampai penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Perlu diingat, literasi digital itu bukan cuma tentang bisa mengoperasikan gadget atau aplikasi. Lebih dari itu, literasi digital adalah tentang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, teknologi terus berkembang dengan cepat. Apa yang kita pelajari hari ini mungkin berbeda dengan apa yang akan kita pelajari tahun ke depan. Makanya, yang terpenting adalah mindset untuk belajar dan juga beradaptasi. Jangan takut untuk mencoba hal baru, tapi selalu ingat prinsip-prinsip dasar yang kita bahas tadi. Gunakan teknologi dengan bijak, hormati orang lain, dan selalu jaga keamanan data pribadi. Yang terakhir, share ilmu yang kalian punya ke orang lain. Literasi digital itu akan lebih bermakna kalau kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk juga melek digital.